Ya, shalom semua. Kita sampai di bulan Desember. Dan hari ini kita merayakan Natal. Apa itu Natal atau Christmas? Temanya hari ini adalah Keep Christ in Christmas. Kenapa? Karena kata Christmas sendiri, kalau saudara lihat, sebetulnya di situ ada kata Christ. Kata Christmas itu dimulai dengan kata Christ. Dan Kristus itulah yang kita rayakan waktu kita merayakan Natal. Dan Mass ini apa? Mass itu adalah artinya ketika kita berkumpul sama-sama, kita dengar sama-sama tentang firman Tuhan, dan kita mengucap syukur sama-sama, dan kemudian kita membagikan sharing apa yang sudah kita dengar ke luar, ke orang-orang lain, ke dunia ini. Jadi itulah arti daripada Mass. Jadi Christ Mass atau Christmas itu adalah perayaan Natal di mana kita mendengar tentang Kristus. Makanya Christmas begin with Christ. Jadi Natal sesungguhnya itu adalah fokusnya adalah tentang Kristus. Masalahnya sekarang di dunia ini tidak semua merayakan Natal dengan fokus adalah Kristus. Banyak orang yang hari ini justru mereka merayakan Natal, fokusnya itu adalah liburan, fokusnya adalah dekorasinya, atau mungkin sinterklasnya, atau apalagi lah kumpul-kumpul bersama, makan malam Natal begitu. Nah, tapi yang saya mau adalah yuk kita balik lagi bahwa Christmas itu begin with Christ. Itu dimulai dengan Kristus. Dan Kristuslah fokusnya. Jadi memang banyak yang seperti itu. Ini waktu ke Jepang, misalnya lihat ada pohon Natal besar, kemudian tulisannya apa? Merry Xmas. Terus hari-hari ini juga kalau orang ngucapin selamat, mereka sering bilang Merry Xmas. Ya, ini sedikit masukan buat saudara. Tadi dikatakan bahwa kata Christmas itu dimulai dengan kata Christ. Tapi dunia ini justru hari-hari ini mereka merayakan Christmas, mereka kehilangan Christ-nya. Justru mereka kehilangan Christ-nya itu. Bahkan mereka sepertinya buang Christ-nya itu dengan tanda silang. Dengan X. Makanya ya ini masukan bagi saudara-saudari semua. Kalau kita nanti bilang selamat Natal, Merry Christmas, tulislah Merry Christmas. Bukan menulis Merry Xmas. Saya paling kesel gitu kadang-kadang kalau lihat ada teman atau apa, rasanya pengen saya kasih tahu. Kenapa kamu tulis Christmas, justru Christ-nya kok dibuang? Justru itulah fokus daripada perayaan Natal. Itulah fokus daripada Christmas. Christ-nya itu jangan sampai dibuang. Jadi jangan lagi pernah nulis Christmas dengan Xmas. Kenapa? Karena yang kita rayakan sekali lagi adalah Kristus. Amin. Ya, itu cuma pendahuluan. Jadi hari ini memang yang kita rayakan itu adalah kelahiran daripada Yesus. Kelahiran daripada Kristus. Itulah yang kita rayakan. Dan 2000 tahun yang lalu seorang bayi lahir. Memang dari penelitian rasanya memang tidak mungkin dilahirkan pada bulan Desember. Karena pada waktu itu gembala ada di padang. Sedangkan bulan Desember di Israel itu musim dingin. Jadi memang sih ada sebagian orang mereka nggak mau merayakan Natal. Tapi buat saya memang betul kemungkinan besar bahwa Natal itu bukan tanggal 25 Desember. Tapi yang kita rayakan adalah bukan tanggalnya. Tapi yang hari ini kita rayakan adalah kelahirannya. Kelahiran daripada Kristus itu sendiri. Itulah yang kita rayakan. Jadi hari ini, saudara tahu nggak? Seorang bayi sudah lahir. Dan waktu dia lahir, bahkan sebelum lahir, dia sudah dikasih nama. Siapa yang kasih nama? Surga sendiri yang kasih nama. Surga yang kasih nama. Dan siapa namanya? Kita lihat satu ayat. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi bayi yang lahir itu, yang kasih nama bukan bapaknya, bukan mamanya. Meskipun ya dikasih nama, betul. Tapi idenya itu adalah dari surga sendiri. Kenapa? Ini waktu malaikat datang. Malaikat datang, dia bilang apa? Kamu akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau harus kasih dia nama Yesus. Itu, Yesus. Nah, tentu saja waktu surga bilang,
sebetulnya namanya bukan Yesus. Kenapa? Karena yang waktu itu dikatakan kamu kasih nama dia adalah Yeshua. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibrani. Nah, hari ini kita panggil dia namanya Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus dan Yeshua ini adalah sama? Kan dikasih nama Yesus. Jadi apakah Yesus memang adalah Yeshua? Nah, sebetulnya sama. Tapi ini gara-gara ada penterjemahan, makanya dari Yeshua, akhirnya kenapa hari ini kita bisa panggil dia Yesus? Dari bahasa Ibrani, ini kalau saudara lihat di layar, itu Yeshua itu adalah Yud, Yod, Shin, Vav, sama Ain. Jadi Yeshua. Nah, kemudian dari situ, dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Latin. Waktu diterjemahkan ke bahasa Latin, huruf Ain atau huruf A itu tidak ada di dalam bahasa Yunani. Jadi A-nya hilang. Terus di dalam bahasa Ibrani juga tidak ada huruf Shin. Shin-nya. Jadi nggak ada. Jadi Yesu. Kemudian waktu penterjemahan lagi, biasanya mereka tambahkan kalau orang Yunani itu semuanya ditambahin S. Jadi Panathinaikos, Olympiakos, semuanya ada kos-kosan lagi itu. Jadi pemain bola semua ada S, semua diakhiri dengan S. Jadi ditambahin Yesus. Nah, kemudian waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, O-nya hilang. Waktu diterjemahkan ke dalam King James, itu I-nya hilang. Dan di dalam bahasa Inggris, I itu diganti dengan J. Jadi Yesus. Jesus. Dan waktu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu J-nya kan diganti dengan Y. Semua J jadi Y bahasa Indonesia. Makanya hari ini kita panggil Yesus. Nah, itu akar kata yang sama dari Yeshua, nama yang diberikan oleh surga kepada Yesus sendiri. Luar biasa. Apa sih arti kata nama Yesus itu? Arti kata Yesus di sini, engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah Yesus itu yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti arti nama kata Yesus itu adalah penyelamat atau juru selamat, Savior. Itulah arti kata Yeshua. Yeshua adalah salvation, juru selamat. Jadi dari arti kata namanya aja, waktu dia lahir udah dikasih tahu dialah juru selamat. Kasih dia nama juru selamat, Savior. Dan itulah satu-satunya nama yang menyelamatkan. Jelas sekali itu dibilang di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, di dalam Yesus. Makanya jelas kita tahu di luar Kristus, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena juru selamat satu-satunya adalah Yesus. Yeshua itulah salvation, itulah juru selamat, Savior. Sebab di bawah kolong langit ini, lihat dengan jelas di situ dibilang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Wow. Dan kita bersyukur hari ini, karena hari ini yang kita rayakan adalah kelahiran Yesus, kelahiran juru selamat. Dan memang tidak ada nama lain yang diberikan buat kita bisa selamat selain daripada nama Yesus ini. Ini nama yang begitu berkuasa. Dan nama ini juga ada assurance of salvation. Nama ini ada garansi keselamatan di dalam namanya. Kenapa? Namanya aja juru selamat. Makanya ada garansi keselamatan dalam dia. Dan keselamatan kalau saudara perlu tahu, dalam bahasa Yunani-nya itu ditulis dengan kata sozo. Dan kata sozo ini keselamatan bukan hanya urusan selamat masuk surga. Kenapa? Karena ini setiap orang waktu kita hidup bahkan hari ini, kita butuh selamat. Kita butuh keselamatan. Kenapa? Kalau saudara nggak selamat dari COVID, hari ini mungkin saudara udah dari surga. Kalau saudara nggak selamat untuk bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti namanya apa? Kecelakaan. Tapi saudara butuh selamat.
Makanya kalau kita nyampe di satu tempat ke tempat yang lain, kita bilang apa? Puji Tuhan, kita selamat sampai di sini. Betul. Selamat itu apa? Kalau saudara ada bahaya tiba-tiba saudara nggak kena, itulah keselamatan. Saudara butuh. Makanya selamat di sini diterjemahkan secara luas. Yaitu apa? Selamat, dibebaskan, deliver. Protect, dilindungi. Safety, aman. Heal, disembuhkan. Sehat, itu juga keselamatan. Kita sehat, kita selamat. Kenapa kita tetap sehat? Virus di mana-mana. Bandung boleh zona merah, tapi apa? Kita tetap sehat. Amin. Makanya apa? Duel, segala sesuatu baik. Berarti apa? Kita selamat. Keluarga kita yang tadinya mungkin berantakan, mau bercerai, sekarang bisa akur lagi. Kita selamat. Prosper, berkelimpahan. Usaha kita diberkati sampai hari ini. Itu juga selamat berarti. Melewati masa-masa pandemik ini. Behold, semua jadi utuh lagi. Jadi keselamatan yang memang Tuhan janjikan buat kita, itu adalah luas. Kita butuh seorang juru selamat. Amin. Setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Bahkan setiap detik kita butuh juru selamat. Di rumah aja kita butuh juru selamat. Apa? Kita naik tangga ke atas turun lagi. Kalau nggak selamat, kita licin, jatuh, kegelincir, gedebuk-gedebuk jatuh. Gitu. Tapi kalau saudara naik turun, naik turun, naik turun. Coba dalam setahun yang saudara misalnya kamarnya di lantai atas. Berapa banyak saudara naik turun tangga. Dan saudara nggak pernah jatuh. Berarti apa? Ada protection. Kita nggak sadar kadang. Tapi apa? Ketika kita punya Yesus, itulah juru selamat kita. Amin. Makanya kita bersyukur sekali bahwa apa? Kita punya Yesus yang lahir, yang kita rayakan. Dialah juru selamat kita. Dan dari mana sekarang itu bisa berdampak? Nama ini dari mana bisa berdampaknya? Kisah Rasul 3 ayat 16 jelas bilang gini. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus memang menyelamatkan. Tapi ternyata tidak untuk apa ya? Gak semua orang bisa tiba-tiba terima. Memang Yesus lahir untuk semua orang. Dia lahir jadi juru selamat dunia. Tapi ternyata banyak orang gak percaya. Tapi dibilang, lihat yang percaya. Inilah efeknya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Ketika kita percaya nama Yesus itu. Maka nama itu, lihat, nama itu. Namanya siapa tadi? Yesus, juru selamat, keselamatan. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Ini tentang cerita tentang orang lumpuh. Yang di gerbang itu. Yang ada di gerbang bait suci. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Lihat, kepercayaan lagi dibilang sini. Telah memberi kesembuhan. Telah menguatkan. Semua sudah tersedia bagi kita. Ketika kita terima Yesus, salvation, keselamatan dalam hidup kita, terobosan itu semua sudah ada. Tinggal apa sekarang? Tinggal kita percaya pada nama itu. Itulah kuncinya. Dan lihat ayat lagi. Di dalam Filipi 2, ayat luar biasa. Supaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Namanya ini nih. Nama yang berkuasa. Tadi tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Kita percaya pada nama ini. Dan supaya dalam nama Yesus. Bertekuk lutut. Segala yang ada di langit. Yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Sekarang saya tanya. Selain di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Ada di mana lagi tempat? Yang di langit apa? Anggaplah ada apa ya? Ada ET di sana. Anggaplah ada UFO. Anggaplah ada aliens. Terserah. Tapi apa? Itu semua akan bertekuk lutut. Segala yang ada di langit. Ada burung juga. Oke. Dan yang ada di atas bumi. Yaitu kita semua yang hidup. Semua manusia yang ada. Semua nanti akan bertekuk lutut. Dan yang ada di bawah bumi. Ada apa di bawah bumi? Kalau ada kuasa kegelapan, roh jahat, setan-setan. Itu juga harus bertekuk lutut. Di dalam nama Yesus. Bayangkan ini. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Wow.
Yang 2000 tahun yang lahir itu, yang namanya diberikan oleh surga, Yesus Kristus, itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi nama ini nama yang sangat luar biasa. Inilah Yesus, nama di atas segala nama. Jesus, name above all names. Nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain. Ini nama yang luar biasa. Sangat luar biasa. Dan ini ayat yang saya suka. Dan nama ini, lihat di Efesus 1 ayat 21. Far above. Jauh lebih tinggi. Jauh mengatasi, katanya. Dari segala pemerintah. Dan penguasa. Dan kekuasaan. Dan kerajaan. Wah, lihat. Segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Wow. Yesus itu far above all rules and authority and power and dominion and above every name that is named. Saudara boleh sebutin nama siapapun juga, dibilang di sini nama Yesus itu jauh lebih tinggi dari semua itu. Dan yang lebih keren lagi nih, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, luar biasa. Yesus itu di dunia sekarang aja itu mengatasi semuanya. Dari semua nama yang boleh disebut, dia nama di atas segala nama. Dan bukan cuma di dunia ini aja ternyata. Di dunia yang akan datang juga. Di surga dan di neraka ini nama yang jauh lebih tinggi. Wow. Ini nama luar biasa. Dan ayat 22 dibilang apa? Dan segala sesuatu, ini yang keren nih. Segala sesuatu apa? Semua hal. Penyakit ada di situ. Masalah saudara ada di situ. Problem saudara ada di situ. Segala sesuatu. Masalah saudara ada di situ. Bahaya juga ada di situ. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Amin. Jadi apapun juga yang ada di dunia. Dunia sekarang maupun yang akan datang. Itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus Yesus. Wow. Nama itu luar biasa sekali. Makanya nama Yesus. Masih banyak lagi sebetulnya nama Yesus. Dia disebut apa katanya? Savior, juru selamat. Redeemer, penebus. Healer, penyembuh. King of kings, raja di atas segala raja. Yesus, Tuhan, Kristus, the Holy One, yang kudus. Aba, Bapa, kekasih, Immanuel, Bapa, Lamb of God, anak domba Allah. Konselor, batu karang yang teguh, raja damai, Mesias, kebenaran katanya, pembebas, dan masih banyak lagi nih nama. Itulah turunan daripada nama Yesus. Yesus ini luar biasa, nama di atas segala nama. Jadi hari ini saudara perlu tahu, siapa Yesus? Kenapa kita ikut Yesus? Jesus is my savior, not my religion. Yesus itu adalah juru selamat kita. Dia bukan agama kita. Kita ikut Yesus bukan karena kita agama Kristen. Kebetulan Tuhannya Yesus. Tapi apa? Kita ikut Yesus karena dialah satu-satunya juru selamat yang diberikan oleh surga bagi kita. Jadi hari ini kita bukan hanya beragama, tapi apa? Kita adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus. Itulah sebabnya kita disebut Kristen. Karena kita ngikut Kristus. Kita ikut Yesus karena memang dia layak. Karena dia adalah juru selamat kita. Amin. Nah, nama yang kedua. Disambung lagi di situ. Sama di Matius tadi ayat 21-22. Ini ayat 23-nya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia
Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Ternyata surga memberikan dua nama kepada bayi yang lahir itu, yang hari ini kita rayakan, yaitu Natal. Kepada bayi itu surga sendiri kasih dua nama, yaitu apa? Yesus, Juru Selamat, dan Immanuel, yaitu apa? Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang menyertai dengan kita. Ini nama yang spesial nih, Immanuel, God with us. Saudara perlu tahu, bukan hanya Yesus itu adalah juru selamat bagi kita di dalam segala sesuatu, setiap saat, setiap waktu, setiap aspek hidup kita. Dialah sumber keselamatan kita, yang protek kita, yang jagain kita, yang tolong kita. Tapi dia juga adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dia adalah God with us, Tuhan yang selalu ada. Makanya gak ada lagi yang perlu kita takutkan. Matius 28 ayat 20, sebelum dia naik ke surga, dia jelaskan lagi, dia ingetin lagi. Ini ayat yang saya sering juga kutip. Dan ketahuilah, kata Yesus, waktu dia mau pergi sepertinya meninggalkan kita, dia kasih ingat lagi, aku nih namanya siapa? Bukan cuma Yesus, aku nih namanya Immanuel. Adalah Tuhan yang selalu menyertai kamu, beserta dengan kamu. Makanya kamu harus tahu, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, selalu, sampai kepada akhir zaman. I am with you always, even unto the end of the world. Bahkan sampai akhir dari dunia ini, aku selalu menyertai kamu. Dan penyertaan Tuhan itulah janji yang luar biasa. Dikutip lagi di dalam Ibrani, aku sekali-kali, karena dia adalah Immanuel, tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin, dia sekali-kali tidak, itu berarti apa? Tidak akan pernah sekalipun juga membiarkan dan meninggalkan kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Tuhan penolong kita. Dia juru selamat kita, yang menyelamatkan kita. Kita nggak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tadi dibilang Yesus itu jauh lebih tinggi daripada pemerintah, daripada apapun juga. Makanya gak ada yang perlu kita takut. Hari ini saya harap saudara bisa sadari kembali. Ketika kita menerima Yesus, dia adalah juru selamat dan dia adalah Immanuel. Pertanyaannya, di mana dia sekarang? Bahwa ketika kita terima Yesus, kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Sejak itu Yesus Kristus ada di dalam kita. Makanya apa? Christ lives in me. Itulah Immanuel. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu beserta dengan kita, menyertai kita. Dan kalau Kristus selalu ada bersama dengan kita, tadi nama Yesus itu adalah nama yang begitu berkuasa. Nama Yesus nama yang luar biasa, mengatasi segala sesuatu. Sudah disimpan di bawah kaki Kristus katanya. Yang ada di atas langit, di bumi maupun di bawah bumi katanya. Berarti apa? Kita pakai dong itu. Kita harus sadar Kristus ada di dalam kita. Makanya ketika sadar Kristus ada di dalam kita, inilah waktunya kita continuing the supernatural ministry of Jesus. Inilah waktunya kita, ayo ikutilah, sadarilah. Untuk kita bisa melayani juga dengan kuasa yang memang ada, yang sudah ada bersama dengan kita. Kristus di dalam kita. Kita pakai ini nama yang berkuasa. Saya jadi ingat, nama ini memang nama yang luar biasa sekali. Betul. Kenapa? Ayat berikutnya bilang, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Jadi kalau sekarang saudara sudah tahu, saudara punya nama Yesus, dan Yesus ada di dalam kita, Immanuel, dia selalu beserta dengan kita,
Nama ini nama yang berkuasa. Dan di Kisah Rasul diajarkan untuk apa? Mulai ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Saya pernah satu kali diundang. Ada orang kerasukan setan. Dan singkat cerita, wah dia itu. Saya cuma bilang, dalam nama Yesus diam. Dia mulai diam. Tapi kemudian dia mulai datang mau cekek saya. Wah. Tapi waktu pas mau dicekek, saya bilang, dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia kayak beku. Mau cekek saya, nggak kena-kena. Dan saya bilang lagi, dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia balik, cekek dirinya sendiri. Dan saya ulang lagi, dalam nama Yesus, lepaskan. Kenapa? Nanti kalau dia mati, disangka saya yang nyekek. Padahal dia cekek diri sendiri. Tiba-tiba, terus dia, dalam nama Yesus, puak. Dan setelah itu setannya keluar. Saya bilang nama Yesus begitu berkuasa. Dan waktu anak ini sadar, anak SMA, anak kuliah lah, masih muda. Saya tanya, apa sih yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan tadi? Iya, saya ini sadar, tapi saya nggak bisa mengontrol katanya. Jadi itu memang bukan saya. Karena memang saya ngomong gitu, dia suaranya suara laki-laki. Perempuan nih, tapi suaranya, mau apa kamu kesini? Katanya. Ada apa? Mau apa? Datang ke sini. Tapi apa? Saya bilang, terus apa lagi? Waktu saya bilang nama Yesus itu katanya. Itu di depan saya ada seperti lapisan kaca tipis. Yang gak bisa ditembus kata dia. Dan waktu saya bilang lagi nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu kaca kayak tambah tebel, tiba-tiba bak memukul dia katanya. Sampai dia akhirnya terus dia cekek diri sendiri. Dia mau bunuh itu perempuan. Dan waktu saya bilang dalam nama Yesus, langsung itu keluar setannya, langsung dia jatuh, bak. Setelah itu langsung sadar, saya panggil suruh kasih minum. Dan dari situ saya bilang, wow, ini nama begitu berkuasa. Tadi dibilang, ini nama itu berkuasa, nama yang lebih berkuasa daripada segala yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Gak ada yang perlu kita takut. Saya pernah ingat kesaksian dari mama saya juga. Lagi dulu mama saya suka doa pagi-pagi jam 5. Jadi jam 5 kurang 15 itu naik bemo zaman dulu katanya. Ke gereja tiap pagi itu. Gak terlalu jauh. Palingan 10 menit naik bemo ke gereja. Tapi satu pagi ada maling, bukan maling, rampok di bemo itu. Ada 2 atau 3 orang laki-laki. Dan dia sendiri nih, pas kebetulan mama saya sendiri. Dan kemudian apa? Begitu mau itu, ditodong pakai pisau gitu. Minta uang, mana serahin itunya apa segala, kan bawa Alkitab. Disangkanya uang, tasnya. Sini tasnya. Mama saya bilang apa? Darah Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus, dalam nama Yesus. Apa? Itu tiba-tiba itu orang kayak bengong. Kayak diam gitu, freeze. Terus apa? Udah. Akhirnya mama saya turun. Dan safe, selamat. Betul. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Dan mungkin buat mereka apa? Mereka sampai bingung. Ini, ibu-ibu ini kayak orang gila kali. Ditodong malah teriak-teriak. Darah Yesus, nama Yesus, tolong. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi apa? Itu nama yang menyelamatkan. Itulah sebabnya kenapa kalau kita berdoa, bahkan saudara berdoa, setelah saya doa, saudara selalu bilang apa? Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Karena itu nama yang berkuasa. Betul. Ini nama yang sangat luar biasa sekali. Jadi sekali lagi, di Natal ini, mari kita share Christ this Christmas. Tadi dibilang apa? Ulurkanlah tanganmu. Bikin kesembuhan, bikin tanda-tanda mujizat. Ayo, inilah kesempatan buat kita apa? Kalau kita tahu di dalam kita ada nama Yesus dan Kristus selalu beserta dengan kita. Ayo, kita share itu, kasih lihat orang. Di Natal ini, keep Christ in Christmas. Fokus kita tetap pada Kristus saja. Dan share kepada orang. Ayo, banyak yang sakit kita doain. Ya, kesimpulan. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 14-15.
Dan kami telah melihat, kita juga bahkan sudah ngalami ini semua. Tentang Kristus ini, kita tahu kebenarannya. Kami telah melihat dan bersaksi. Makanya saya bilang kita share, mulai share. Bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Inilah kesimpulan daripada dua nama itu. 1 Yohanes 4 ayat 14. Lihat di sini. Bahwa apa? Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Itulah Yeshua, juru selamat. Bapa ngutus Yesus, Yeshua jadi juru selamat. Dan kemudian barang siapa mengaku, berarti percaya nih, bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia dan dia ada di dalam Allah. Apa ini? Immanuel. Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Dialah juru selamat yang selalu ada bersama dengan kita. Immanuel, Yeshua, Immanuel. Dua nama yang luar biasa. Ayat yang terakhir. Di perjanjian lama, di Yesaya 9, ada nama juga yang diberikan kepada Yesus. Dinubuatkan. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan ini yang menarik, saya kasih garis bawah di situ. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau lambang pemerintahan ada di atas bahunya, berarti kira-kira siapakah anak ini? Kira-kira siapa? Lambang pemerintahan, berarti dia yang memerintah. Ada di bahunya. Ini lambang apa? Jenderal ya. Jenderal juga makanya ada di sini kan. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 gitu. Ini lambang pemerintahan ada di situ. Ya zaman dulu berarti konotasinya siapa? Raja. Dialah raja. Berarti yang lahir ini adalah raja. Anak yang telah lahir, putra yang diberikan buat kita, itulah raja. Dialah raja di atas segala raja. Dan lihat, anak ini raja segala raja yang diberikan bagi kita. Dan namanya dia disebut orang penasehat ajaib. Bahasa Inggrisnya sebetulnya bukan penasehat ajaib. Ini dipisah. Ini bahasa Inggrisnya. For unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. Ada di bawahnya. And his name shall be called Wonderful. Counselor. Jadi harusnya bahasa Indonesia dibilang penasehat. Ajaib. Gitu. Jadi penasehat. Dialah penasehat bagi kita. Saudara yang butuh nasihat, saudara gak usah lari kepada psikiater. Saudara gak usah lari kepada orang ini dan itu. Kenapa? Di dalam saudara ada penasehat yang ajaib. Jadi di tengah semua masalah yang mungkin saudara bingung, saudara alami, take time, ambil waktu saudara untuk doa. Tenangkan diri saudara. Makanya apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa katanya. Tenang dan tanya kepada Yesus. Dialah penasehat. Penasehat kita. Ajaib. Bahasa Inggrisnya dibilang apa? Wonderful. Kalau saudara percaya ini, kepercayaan itulah yang akan berdampak atas hidup kita. Ketika kita percaya Kristus dalam kita, saudara akan mulai melihat hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang ajaib bisa terjadi atas hidup kita. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Wow, kok bisa gini ya? Bisa gitu ya? Kita akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mujizat-mujizat akan mulai terjadi. Itulah namanya The Mighty God. Tuhan yang perkasa. Wow. Everlasting Father. Bapa yang kekal. Apa itu? Bapa selalu sayang anaknya. Apalagi Bapa di surga. Bapa yang sempurna. Selalu mengasihi kita. Saudara perlu tahu namanya disebut juga Everlasting Father. Bapa yang kekal selama-lamanya. Berarti apa kasih Tuhan atas hidup kita? Kekal. Saudara perlu tahu. Apapun yang saudara lakukan, Dia tetap mengasihi kita. Apapun.
keadaan saudara, Dia tetap mengasihi kita. Amin. Dan Dia juga adalah Prince of Peace, Raja Damai. Saudara butuh kedamaian, dunia tidak bisa memberi damai. Tidak ada kedamaian di dunia ini. Dunia bisa kasih damai sementara, tapi damai yang sejati, yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Amin. Itulah Dia. Dan kabar gembiranya adalah The King of Kings, yang lambang pemerintahan ada di bahunya itu. The King of Kings calls me his own. Dia memanggil kita sebagai kepunyaannya. Karena kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Amin. Jadi saya harap di Natal ini saudara sadari dua hal ini. Saudara butuh keselamatan, nama Yesus, Yeshua, itulah juru selamat bagi saudara. Baik saat saudara hidup di bumi ini, maupun saudara masuk ke tahun yang akan datang, tahun 2021, maupun sampai saudara masuk ke surga nanti. Dialah penyelamat kita. Yang kedua, selama saudara ada di dunia ini, percayalah Dia adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Di mana? Christ in me, Christ in you. Dia hidup di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Inilah berita Natal yang sesungguhnya. Jadi saya harap saudara bisa nangkap berita ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu seorang bayi sudah lahir. Dan itulah yang kami rayakan. Kelahirannya yang begitu luar biasa. Karena kami tahu ketika Engkau dilahirkan, Engkau diberi nama yang spesial, yang begitu luar biasa, yang surga berikan namanya, yaitu Yeshua, Yesus, juru selamat bagi kami, sudah diberikan. Terima kasih Tuhan, kami terima keselamatan hari ini dalam segala aspek hidup kami. Keselamatan kami sampai di surga, dan juga keselamatan ketika kami hidup saat ini Tuhan, dalam segala hal. Terima kasih juga karena nama-Mu adalah Immanuel. Engkau berjanji Engkau tidak pernah sekali-kali akan meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dan ada dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk share Christ in this Christmas. Untuk kami bisa membagikan Kristus di dalam Christmas kali ini Tuhan. Engkau pakai setiap kami Tuhan, untuk kami jadi berkat bagi orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.